Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nadia Faniani Putri ingin mewawancarai 3 orang yang berbeda dari profesi yang berbeda, otomatis memiliki sudut pandang yang berbeda tentang peran media penyiaran pada saat pemilihan presiden tahun lalu. Karena pada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 pada pasal 50 ayat 2 dijelaskan kalau media penyiaran harus bersikap adil dan profesional. Lalu pada ayat 4 dijelaskan kalau media penyiaran itu tidak boleh disponsori oleh calon-calon dari pemilihan umum tersebut. Oleh karena itu mari kita melihat bagaimana pendapat tentang 3 orang ini tentang media penyiaran saat pemilihan umum presiden tahun lalu. Tentang media penyiaran pas pemilu tahun lalu, kayak kalau misalnya di Undang-Undang Dasar tentang penyiaran kan ada di pasal 50 ayat 2 kan dijelasin kalau misalnya media penyiaran itu harus bersikap adil sama profesional selama pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah kan ya Pak. Nah menurut Bapak, apakah tahun lalu itu media kita udah bersikap adil dan profesional selama pemilihan umum presiden? Ini kan media penyiaran, yang maksud media penyiaran itu yang mana di radio atau televisi? Televisi. Oh, televisi. Ya. Kalau selama ini, kalau kita lihat ya, media penyiaran yang di televisi yang menceritakan apa? Pilpres ya? Pilpres ya? Pilpres selama ini udah bagus, terus sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Kalau menurut saya seperti itu udah bisa lah. Iya udah adil, profesional. Karena di situ memang ada undang-undang penyiaran. Selama undang-undang penyiaran itu tidak sedikit menyimpang dari undang-undang penyiaran, ya saya udah bagus. Itu udah adil lah gitu ya. Kadang-kadang kan kalau penyiaran itu yang udah tangkap ke apa itu udah hilang, nggak ada penjelasannya gitu. Umpama ada mahasiswa yang ketangkep atau pendemo yang ketangkep itu hilang itu, nggak ada kabar lagi, iya nggak dijelasin. Jadi seolah-olah hilang gitu aja, jadi nggak ada penjelasannya. Kalau kejadiannya sih emang harus ditayangin ya kayak gitu, harus terbuka. Iya terbuka. Kita kan katanya demokrasi. Iya. Kalau belum ada sih belum sempurna ya ibaratnya. Jadi di sini tuh banyak. Kalau di media itu kan ada penyiaran, jadi penyiaran itu punya kode etik masing-masing, ya kode etik penyiaran. Jadi sekarang tuh penyiaran itu lebih ke idealis sama bisnis. Jadi untuk sesuai dengan undang-undang tuh masih jauh, masih susah. Jadi kalau menurut televisi nih ya ratingnya tinggi, ibaratnya menguntungkan bagi televisi itu, mungkin kode etik itu kan disampingkan dia memiliki bisnis, memiliki keuntungan gitu. Berarti belum adil. Belum adil. Apalagi sekarang kan dunia televisi kan lebih didominasi oleh politik kan. Iya. Contohnya NNC kan punya Hanung, TV One yang punya Abu Rizal Bakri, Metro TV yang punya Surya Paloh. Iya. Jadi masih belum. Itu kan tadi ayat 2 ya. Iya. Di ayat 4-nya juga dijelasin kalau misalnya media penyiaran itu harus tidak boleh disponsori oleh calon dari pemilihan umum itu. Menurut Bapak pas media kemarin kita ada yang disponsori gitu nggak sih? Memang penyiaran ya, menurut penyiaran memang tidak tepat disponsori oleh parpol yang bersangkutan gitu ya. Iya, memang itu kurang tepat. Tapi kalau saya lihat nggak ada ya, netral gitu ya, netral seperti karena semua yang ditayangkan dalam pilpres itu media penyiaran semua ikut andil gitu, tanpa ada yang disponsori oleh parpol yang lain atau biaya dari parpol lain gitu. Iya tidak ada itu. Itu kan kalau media kan biasanya komersil ya, itu udah pasti. Menurut orang kecil seperti saya itu udah pasti. Kan dia perlu budget untuk pengeluaran dana. Iya. Itu pun kadang-kadang kan memperhitungkan. Kalau yang kecil ya nggak diambil, kalau yang gede ya diambil gitu. Dari salah satu partai udah pasti ke medianya gitu. Iya, karena saya dulu juga kerja di film. Kita butuh duit, nyarinya duit. Kalau orang film itu nyari duit, bukan nyari uang. Nyari duit. Jadi
pasti disponsori salah satu partai yang mau sayang itu. Kayak mau bagus-bagus. Nah, iya. Pencitraan kali. Iya. Jadi kalau sekarang tuh media itu pintar ya. Apalagi sekarang mungkin dunia politik mikirnya kan Haritanu tuh bukan sponsor ya, makan dia yang punya. Iya. Dia punya. Jadi jatuhnya nggak mensponsor, jadi dia menyiarkan itu perusahaan dia. Jadi mungkin dia pikir ini perusahaan gua. Jadi dia kayak manipulasi jadi jatuhnya bukan kampanye. Jadi kayak contoh dia pengen kampanye tapi dia dialihin ke bidang sosial, tapi tujuannya itu kampanye sebenarnya, tapi dialihin ke dunia sosial, kayak dia menyumbang ke bencana alam, tapi tujuan aslinya itu kan kampanye gitu. Ya pencitraan jatuhnya lebih jatuh ke pencitraan. Jadi untuk promosi gitu kan, kalau masalah saya kan juga nggak tahu juga kan ya, promosi itu kan ibarat masalah atasan yang kita nggak tahu masalah dalam internalnya dia bakal ngasih duit apa enggak kan kita nggak tahu. Mungkin dari sudut pandang sih gitu, lebih banyak pencitraannya. Berarti menurut Bapak penyiaran yang tahun kemarin itu udah sesuai? Iya, udah sesuai dengan undang-undang penyiaran, sesuai. Karena kan nggak ada intrik-intrik di biaya atau ada pendopreng dari partai lain itu. Nah, itu tugas dia memang gitu. Kalau saya lihat memang tugas media penyiaran untuk memberikan hal yang terbaik gitu, untuk penyiaran waktu pilpres itu. Ya, kalau gitu makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Kalau menurut Bapak kira-kira seharusnya media tuh kayak gimana sih kalau lagi masa-masa kayak pemilihan umum kayak gitu? Ya kalau media ya kalau nayangin jangan setengah-setengah. Setengah-setengah. Ya terus sampai kadang-kadang kan udah setengah hilang, ntar ganti lagi anunya acaranya, maksudnya ganti masalahnya yang lain yang diikutin gitu, jadi kan hilang. Harus kayak transparan gitu kali ya sama masyarakatnya. Terus berarti menurut kamu seharusnya kayak gimana sih media kalau misalnya lagi ada pemilihan umum kayak gitu? Seharusnya objektif ya, netral gitu. Nggak peduli yang punya TV ini kan, kalau pemilu kan pemilihan rakyat, ibaratnya rakyat. Jangan saling ngejatuhkan gitu kan. Jatuhnya kalau misalkan dia mau nyiarin satu caleg sebesar itu semuanya harus netral. Jangan cuma satu ini jatuhnya kan individual gitu. Ya kayak milih-milih. Jadi entah ini punya gua nih, tes televisi jadi iklan gua paling banyak. Jadi misalkan nih jelek-jelekin gitu. Persaingan tuh dunia media tuh keras. Iya deh. Jadi gitu aja. Makasih atas waktunya.